Seperti kita ketahui, di Bali sering dilakukan pementasan pelawatan rangde dengan mengambil lakon tentang cerita calon arang, yaitu tentang Walu Natenggirah, di mana beliau diceritakan sebagai sosok yang tidak baik dan jahat karena menerapkan ilmu hitam berupa pengeliakan teluh Desti Tranjana. Pertanyaannya, apakah itu benar adanya? Jika itu benar, maka itulah adanya. Namun, bila tidak demikian adanya, bukankah sudah merupakan tuduhan yang akan melahirkan dosa pada pemikiran kita? Karena beliau bukanlah tokoh fiksi, melainkan bagian leluhur dari kehidupan kita sekarang. Untuk itu, marilah kita coba memahami keberadaan beliau agar mengetahui siapa sesungguhnya Walu Natenggirah itu. Walu Natenggirah adalah saudara tiri dari Prabu Erlangga, yang mana ayahnya Dharmawangsa memiliki dua istri. Yang satu melahirkan anak laki-laki yaitu Erlangga, dan yang satunya wanita tiada lain Natenggirah sendiri. Walu Natenggirah memiliki nama asli Dayu Datu atau Hyang Girah, dan menikah dengan Empu Kuturan, kakak dari Empu Berada, melahirkan seorang putri bernama Ratna Manggali yang memiliki paras yang sangat cantik, yang mana tentunya tidak sembarang orang bisa mempersuntingnya. Walu Natenggirah saat berumah tangga bertempat tinggal di Desa Girah, yang merupakan desa pesisir wilayah Kerajaan Kediri, dan beliau berstatus janda sehingga disebut Walu Natenggirah atau Rangda Natenggirah, yang berarti janda penguasa di Girah. Dan hal ini menjadi alasan tuduhan terhadap Walu Natenggirah yang seakan-akan orang-orang takut mempersunting dari putrinya karena ibunya sakti dan jahat, seperti dalam lakon Calon Arang. Benarkah begitu? Entah apa permasalahan dalam rumah tangga Empu Kuturan dengan Dayu Datu, sehingga Empu Kuturan memilih untuk pergi meninggalkan anak dan istrinya, sehingga Walu Natenggirah harus berstatus janda serta mengasuh anak tunggalnya. Mungkin ada banyak alasan yang menyebabkan ketidakcocokan di dalam berumah tangga yang berakhir pada perpisahan. Namun kalau dilihat dari aliran kepercayaan, Empu Kuturan menganut kepercayaan Buddha Mahayana yang disebut dengan sekte Tantra Yana Kanan. Sedangkan Walu Natenggirah menganut aliran Bhairava, yaitu Tantra Yana Buddha Kalacakra. Apakah ini menjadi alasan perpisahan beliau berdua? Atau ada alasan lain? Karena kita ketahui, Empu Kuturan harus pergi ke Bali memenuhi permintaan raja suami istri Gunapriya Dharmapatni dan Udayana Warmadewa yang bertakhta di Bali pada tahun Saka 910 sampai 988 atau 988 Masehi hingga 1011 Masehi untuk menata adat, agama, dan menstabilkan ketegangan sekte yang ada di Bali. Ataukah benar disebabkan karena Walu Natenggirah menguasai ilmu hitam dan sering menyakiti orang? Atau karena adanya ketegangan dengan Prabu Erlangga sebagai saudara tiri? Dalam hal ini, tentunya tidak salah saya sebagai Sentana Godra dalam Tarukan membahas tentang Walu Natenggirah yang merupakan salah satu leluhur yang menyebabkan adanya Sentana Sugro Pakulun ide Betara dalam Tarukan. Mudah-mudahan nantinya bisa mengklarifikasi nama beliau yang dianggap berperilaku yang tidak baik dan menyakiti orang dengan ilmu hitam. Walau Natenggirah
adalah sosok seorang ibu yang dianggap tidak baik di dalam cerita Calon Arang. Namun sesungguhnya menurut saya, beliau adalah sosok ibu yang harus mengurus dan merawat putrinya yang ditinggal ayahnya. Harus mampu menjaga kehormatan putrinya. Tentunya tidak sembarang orang boleh melamarnya. Yang akhirnya Dyah Ratna Manggali diperistri oleh Empu Bahula, yang merupakan putra dari Empu Bradah, yang mana adalah guru daripada Prabu Erlangga. Perkawinan ini bisa dianggap sebagai perkawinan satu darah. Namun, dalam cerita Calon Arang, perkawinan ini dianggap sebagai daya upaya agar bisa mengalahkan Walu Natenggirah. Bagaimana kita sebagai keturunan memikirkan permasalahan ini? Jika benar, keturunan dari Empu Bahula dan Dyah Ratna Manggali adalah diawali dengan politik untuk meraih sebuah kemenangan, bukan didasarkan cinta yang berbunga-bunga. Apalagi mereka adalah memiliki hubungan saudara. Empu Bradah dan Walu Natenggirah adalah ipar, sedangkan Empu Bahula dan Dyah Ratna Manggali adalah sepupu. Oleh karena itu saya memohon maaf karena saya sebagai keturunan ada rasa tidak percaya dengan cerita tersebut. Dan jika begitu adanya pun, tidak boleh sebagai keturunan mengumbar keburukan dari Hyang Lelangit. Dari pertemuan Empu Bahula dan Dyah Ratna Manggali melahirkan Empu Tantular. Dari Empu Tantular melahirkan Empu Dangyang Somo Kepakisan dan merupakan guru daripada Patih Gajah Mada, dan berputra Wang Bang Kepakisan. Dan akhirnya menurunkan Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai Adipati Majapahit di Bali. Ini semua tidak terlepas dari bimbingan Walu Natenggirah pada putrinya, yaitu Dyah Ratna Manggali, yang sudah berhasil mendidik menjadi putri serta istri yang baik, sehingga melahirkan generasi yang ada saat ini. Dari ulasan di atas, sebagai keturunan dari beliau dan sebagai leluhur di langit bagi saya, semoga kita bisa menemukan kebenaran. Jika salah, tentunya sebagai keturunan jangan pernah lagi mengulangi kesalahan itu. Tapi jika ternyata beliau tidak seburuk yang diceritakan, apakah yang harus kita lakukan?